Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasibam mafruḍah. Al-ayat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu perbuatan yang lebih baik kecuali kita taat, patuh dan tunduk pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti sesuai dengan apa yang dikerjakan di atas bumi ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka mari kita bersama-sama untuk senantiasa ingat tentang kehidupan akhirat dan apa yang harus kita siapkan di dunia ini untuk kehidupan nanti. Untuk itu setiap orang jangan sadar bahwa tidak ada orang yang hidup selamanya. Tidak ada orang yang hidup abadi di dunia ini, dan semua orang akan dipanggil oleh Allah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang meninggal, tentunya tidak ada yang bisa dibanggakan termasuk harta benda. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, ini berkenaan dengan setelah kematian. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasibam mafruḍah. Islam datang memberikan pencerahan pada kita semua bahwa anak laki-laki ataupun anak perempuan, mereka semua punya bagian terhadap apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Hal ini adalah memberikan pencerahan datangnya Islam dibanding dengan di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah anak perempuan tidak mendapatkan apa-apa dari orang tuanya ketika mereka meninggal dunia. Maka disinilah Islam hadir di atas bumi ini, yaitu untuk memberikan yang terbaik tentang kebutuhan manusia. Setiap manusia memerlukan materi. Setiap manusia butuh yang namanya materi, tapi bukan berarti manusia harus dikendalikan oleh materi, tapi materi itulah yang harus dikendalikan oleh manusia. Itu hadirin jamaah rahimakumullah, manakala kita melihat suasana yang ada di masyarakat saat sekarang ini, betapa banyak orang yang hanya memikirkan dunia, memberikan harta dan harta tanpa memikirkan apa yang akan dibawa dalam kehidupan akhirat nanti. Untuk itu hadirin jamaah rahimakumullah, di sini jelas ya bahwa antara anak laki-laki dan anak perempuan punya hak walaupun di sana berbeda. Dalam surat An-Nisa ayat 11 katakan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayaini. Bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Kalau ada masyarakat kita dengan pikirannya, dengan logikanya kemudian menyatakan bahwa bagi saja secara sama, berarti ini telah melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala.
Karena Al-Quran telah menjelaskan seperti itu. Hal ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa di ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka hududullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Itu adalah hak Allah, hukum-hukum Allah. Apa yang di mana yang hukum Allah itu adalah yang terletak dalam surat An-Nisa 11 dan 12. Di mana surat An-Nisa 11 dan 12 telah menjelaskan bagian tiap ahli waris masing-masing. Setiap ahli waris punya bagian tertentu yang disebut dengan furudul muqaddarah dan mereka tidak bisa. Maka kalau umat Islam, kita sebagai hamba Allah ini mentaati hukum Allah, maka di sini sebutkan ya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Ini bagi yang taat, bagi orang yang melaksanakan hukum Allah, terutama dalam hal waris mewarisi ini. Namun hadirin jamaah rahimakumullah, setelah kita membaca ayat 11, 12 dan 13 barusan, maka harus dilanjutkan pada ayat 13 yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Wa may ya'sillaha, dan siapa orang yang bermaksiat pada Allah, siapa orang yang tidak taat pada hukum Allah, yaitu yang tertera dalam surat An-Nisa 11 dan 12 tadi, wa yata'adda hududallah, dan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, yudkhilhu naran, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Tidak sedikit masyarakat kita, tidak sedikit orang tua kita kadang-kadang berkata kepada ahli warisnya, kalau bapak meninggal silakan dibagi sama saja antara anak laki-laki dan perempuan. Kalimat seperti ini berarti telah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah melanggar aturan Allah dalam surat An-Nisa ayat 11 tadi, di mana situ dia jelas, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayaini. Manakala kita dihadapkan dengan hubungan kepada Allah dengan manusia, maka yang harus didahulukan adalah hablum minallah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu kita sesama manusia, hubungan vertikal harus didahulukan. Setelah itu baru hubungan horizontal antara manusia dengan manusia. Nah jamaah rahimakumullah, ini dalam rangka untuk mensucikan harta yang kita miliki, dalam rangka untuk memperbaiki diri kita. Karena jangan sampai kita memakan harta yang bukan hak kita. Jangan sampai kita makan dengan cara yang zalim. Bahkan sering kita dengar, ya, jadi sering kita dengar dalam hadis-hadis Nabi. Jadi kullu lahmin nabatat min haramin fannaru aulabih. Setiap daging yang tumbuh di badan kita ditumbuhkan dari makanan-makanan yang haram, maka yang lebih berhak pada daging itu adalah neraka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, janganlah kita hanya memikirkan dunia, apalagi kita tidak mengerti hukum Allah. Tapi Islam membolehkan orang itu kaya, Islam membolehkan orang itu berusaha, Islam membolehkan orang itu mempunyai harta yang banyak, tapi harus dengan cara yang benar, harus dengan cara yang baik, yang sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, setelah kita mengetahui hukum-hukum Allah tadi, tentunya jalan terakhir adalah kita taati hukum tadi, kita laksanakan hukum tadi, supaya kita ini berkah. Harta yang kita miliki maslahat, harta yang memiliki berkah, dan kita bisa membuka mata kita betapa banyak harta waris manakala dibagi dengan cara yang zalim, maka harta-harta waris itu yang terjadi adalah
lenyap, ludes dan tidak membekas. Semua itu kenapa? Karena ahli warisnya mengambil, itu membagi dengan cara yang dolim. Itu hadirin jamaah rahmatullah. Semoga kita senantiasa diingatkan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, agar dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini kita tetap pada jalan yang benar. Juga ayat selanjutnya yang kadang-kadang kita lupa untuk menjalankan, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 8 dikatakan, wa idza khadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ini jarang diperhatikan. Wa idza khadaral qisma, ketika membagi harta waris itu datang ulul qurba, kerabat, artinya kerabat yang tidak berhak mendapat warisan, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang miskin, farzuquhum, maka berilah mereka hadiah, berilah mereka hibah, berilah mereka pemberian sepantasnya, minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakan kepada mereka dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang bijak dan sebagainya. Seringkali dalam masyarakat kita harta hanya diperebutkan oleh anak keturunannya, sementara orang-orang sekeliling yang yatim atau dawil arham yang yatim, yang miskin tidak pernah diperhatikan. Memang mereka tidak mendapatkan hak, tidak punya hak waris, tapi mereka boleh diberi yang disebut dengan hibah atau pemberian atau hadiah. Hadirin jamaah rahimakumullah, hidup di dunia ini tidak ada orang yang tidak senang harta. Harta dalam Islam disebut mal, mala yamilu. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, mala yamilu artinya condong. Jadi setiap orang cenderung untuk memiliki harta, setiap orang cenderung untuk mendapatkan harta dan mencari harta itu sendiri. Maka tidak jarang kalau seseorang hidup di dunia ini, kalau sudah berkenaan dengan harta, kadang-kadang sulit untuk berbuat adil, sulit untuk berbuat baik, karena sudah dipengaruhi oleh harta itu sendiri. Maka dari itu, selain kita berbuat baik untuk tetangga, masyarakat kita, tapi kita juga harus memikirkan anak keturunan kita. Boleh bisa atau baik kita berbuat baik kepada sahabat, teman dan sebagainya, tapi keluarga juga harus diperhitungkan. Sebagaimana ayat selanjutnya mengatakan, wala yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Jangan sampai ya dalam kehidupan berkeluarga ini kita baik pada orang lain, baik pada kegiatan yang lain, tapi lupa pada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita menjadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang meminta-minta, dan itu adalah perbuatan yang tidak baik dalam Islam ini. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, intinya adalah mari kita sama-sama untuk mentaati hukum Allah. Ambil satu persatu apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan, kita amalkan dalam kehidupan ini. Kalau hukum waris Islam di Indonesia sudah diakui oleh pemerintah kita, maka tidak ada jalan lain kecuali kita melaksanakan hukum waris secara Islam itu sendiri. Semoga kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mau dan mampu untuk menjalankan hukum Allah tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa, nabiyina Muhammadin ala sidqi wal wafa.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin, Allahumma sholli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiyaika wal mursalin wa ahli ta'atika ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم. اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم. ربي فانفعني